Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita konsentrasi mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an yang masih berhubungan dengan awal surah Al-Baqarah. Malam ini kita akan lanjutkan ayat 31 yang insya Allah juga kita akan kembali mengingat ayat kandungan ayat 30 surah Al-Baqarah. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kita terjemahkan secara bebas, wa 'allama, dan Allah mengajarkan atau memberitahukan, ya, 'allama, memberitahukan, mengajarkan. Apa yang diajarkan oleh Allah, yang diberitahukan oleh Allah, dan kepada siapa? Ternyata kepada Adam. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha, beberapa, oleh ulama lain mengatakan semua nama, ya, asma'a kullaha, semua nama-nama sesuatu yang ada di bumi ini. Ini namanya kelapa, ini namanya sapi, ini namanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah sudah memberitahukan semua apa yang ada di bumi ini. Jadi isi bumi itu Allah sudah perkenankan, ya, kepada Nabi Adam sebelum Allah memberitahukan kepada malaikat, gitu ya. Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Kemudian setelah itu, setelah Allah memberitahukan nama-nama apa yang ada di bumi ini, maka Allah aradahum ila 'alal malaika, Allah menyuguhkan, ya, menyuguhkan atau menanyakanlah, aradahum 'alal malaika, kepada malaikat. Faqala, Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, jika kamu memang benar, ya, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud di sini benar. In kuntum shadiqin ambiuni bi asma'i haula, ya, jika memang pernyataanmu itu benar, maka ambiuni, beritahukan aku semua nama-nama, atau sebutkan kepadaku isi
bumi itu. Ya. Kenapa? Ini ayat ini masih berkaitan dengan ayat 30. Pekan lalu kita sudah jelaskan di mana pada saat Allah berkehendak ingin menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, di mana manusia pertama adalah Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu malaikat kan bahasa kasarnya bukan tidak menerima, tidak, akan tetapi mempertanyakan hikmah di balik penciptaan makhluk baru itu. Di dalam ayat tersebut malaikat mengatakan dalam ayat itu, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa tujuan, ya? Apa tujuan Allah ingin menciptakan makhluk baru itu yang namanya manusia? Dia nanti akan sama dengan makhluk sebelumnya, yakni para jin yang sebagai penghuni bumi. Dia akan mengadakan pertumpahan darah, ya. Dia akan berkelahi antara sesama karena tidak sehaluan dengannya, tidak sama visi misinya, sehingga mereka berkelahi di mana-mana. Itu kata malaikat, persepsi malaikat. Itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Wahai Allah, untuk apa kau ciptakan lagi makhluk baru itu? Dia akan juga nanti akan berkelahi antara sesamanya, bahkan mengadakan pertumpahan darah. Tapi ternyata jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, saya lebih tahu yang tidak mungkin Anda tahu semua, ya kan? Maka pada ayat ini Allah melanjutkan, tapi ada tapinya. Sebelum Allah bertanya kepada para malaikat, maka dia sudah beritahukan rahasia yang akan ditanyakan oleh Allah kepada malaikat itu. Rahasia apa? Rahasia itu ternyata disampaikan dulu kepada Nabi Adam nanti nih, sebagai sebagai makhluk baru ini nanti yang akan menjadi khalifah, ya. Di sini dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pada saat setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di muka bumi. Summa aradahum alal malaika, kemudian dia kembali menanyakan kepada para malaikat, faqala ambiuni, berikan aku, sebutkan kepadaku, beritahukan aku, bi asma'i haula, tentang nama-nama apa yang ada di muka bumi itu, in kuntum shodiqin, jika kamu memang adalah benar adanya. Benar adanya yang dimaksud di sini tentu saja adalah pertanyaan tadi yang disampaikan oleh malaikat. Kenapa? Karena di situ dikatakan, ya, dalam tafsir ini dikatakan pertanyaan ini sebenarnya memiliki kandungan, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuan pertama, yakni karena dalam ayat juga dikatakan malaikat menanyakan khalifah di muka bumi itu, sebagai khalifah di bumi, dan Allah tahu semua, ya. Allah tahu semua itu, sehingga Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, in kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar adanya. Jadi kebenaran, apakah Anda benar pantaskah kalian menjadi khalifah di bumi, di muka bumi ini, ya kan? Kalau memang pantas, coba sampaikan kepadaku nama-nama sesuatu yang ada di muka bumi, ya. Nama-nama yang ada di muka bumi
dalam tafsir ini dikatakan bahwa termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga makhluk yang berakal. Termasuk diantaranya adalah makhluk yang berakal. Ya. Ternyata jawaban malaikat setelah diberikan pertanyaan itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka menjawab qalu, maka malaikat pun serentak menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan kami, illa ma alam tanah, kecuali pengetahuan itu sudah pasti dari engkau. Jadi kami tidak tahu apa-apa sebelum engkau memberikan pemberitahuan kepadaku. Itu kata malaikat, innaka anta al alimul hakim, engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini kalau kita lihat ada 3 makhluk, ada 3 makhluk Allah. Nanti akan dilanjutkan di situ. Yang pertama ini adalah malaikat. Sebelum manusia diciptakan, manusia itu bahasa Arabnya ada beberapa, termasuk adalah basyaron, termasuk adalah insan, insan, Bani Adam, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan manusia yang berakar dari kata insanon dan manusia yang memiliki akar asal dasar bahasa Arabnya adalah bashar, Dalam Al-Quran kan ada innama ana bashar, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa, bashar, kan? Innama ana bashar mithlukum yuha, yang juga sama dengan kalian, itu dalam Al-Quran. Tapi ternyata juga Allah menggunakan kalimat tidak hanya kata bashar yang menunjuk kepada manusia. Di antaranya misalnya wa ma halaqtul jinna wal ins, insan, wa ma halaqtul jinna wal ins illa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia. Jadi inson itu adalah manusia. Ternyata kata insan itu memiliki 2 akar kata. 2 akar kata. Waktu saya diuji S1 oleh Profesor almarhum, Profesor Dr. Suhud Ismail, Allahumma irhamhu waghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Beliau itu bertanya sebagai penguji saya. Dia bilang, Sorning, apa asal katanya, apa dasar katanya manusia di dalam Al-Quran, yakni inson. Asal kata inson itu, insanon itu dari huruf apa dia? Saya bilang dari asal kata nasia, nasia. Makanya manusia itu dikatakan nasia, manusia dikatakan manusia, yakni insan, insan asal katanya nasia, karena memang hakikat sifat manusia itu suka lupa, sehingga ada kalimat mengatakan dalam bahasa Arab, al insanu mahallul khotai wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kenapa? Karena memang dia asal katanya nasia. Tidak mau terima beliau. Pak Prof mengatakan bukan, itu bukan asal kata nasia, manusia itu bukan dari nasia, tapi anisa. Itu beda tuh, nasia anisa. Jadi satu nun sin ya, satu alif nun dan sin.
Apa maknanya Anisa? Yakni makhluk sosial, makhluk jinak. Lawannya adalah jin. Makhluk manusia adalah makhluk jinak, makhluk sosial, berinteraksi terus menerus, sementara jin itu adalah makhluk liar, tidak kelihatan. Itu sehingga pada saat itu, karena saya juga mempertahankan pendapat saya, terpaksa saling membuka buku. Beliau buka kitab Mujam, ya, kitab Mujam, yakni salah satu Mujam, sementara saya juga buka Mujam yang lain. Ternyata pada saat itu bersamaan kita mendapatkan asal akar kata dari insan itu, saya mendapatkan kalimat nasia, beliau juga mendapatkan asal kata anisa. Jadi kita berkesimpulan, ternyata kata insan di dalam Al-Quran memiliki asal kata anisa dan juga memiliki asal kata nasia. Apa maksudnya? Manusia hakikatnya adalah memang sifatnya adalah pelupa, tapi jangan lupa manusia itu juga adalah makhluk sosial, suka berinteraksi. Dalam artian dia dikatakan manusia oleh karena dia harus atau memang membutuhkan orang lain, selalu tergantung dengan orang lain, gitu ya, tergantung orang lain. Itulah sehingga dikatakan insan, ya itu. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan kata malaikat, ya, yang berdampingan dengan rencana Allah menciptakan manusia, yakni Adam. Tentu saja adalah manusia itu sendiri Anisa. Ternyata kita lihat itu kata malaikat di dalam Al-Quran. Malaikat kan adalah bisa dikatakan simbol kebaikan. Dia adalah membujuk manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kan gitu ya, atau bujukan tentang kebaikan, kayak gitu ya, tentang yang positif. Lawannya adalah syaitan. Syaitan adalah makhluk Tuhan yang membujuk kepada keburukan, kejahatan. Ternyata di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu kata malaikat berulang 88 kali, sama banyaknya pengulangan kata syaitan, yakni 88 kali. Apa maksudnya? Kok kenapa bisa? Gitu ya. Kita bertanya, kebetulan jika apa? Tidak, bukan kebetulan. Itu artinya keseimbangan, ya, pengaruh tentang keburukan kepada manusia, karena manusia itu di tengah-tengah. Kanannya adalah malaikat, setan adalah kirinya, sama-sama mempengaruhi manusia, ya kan? Mempengaruhi manusia, satu berpengaruh kepada keburukan, yang satunya berpengaruh kepada kebaikan. Dan kalau begitu, maka manusia memiliki hak untuk memilih, ya kan? Hak memilih apakah itu dia mau ikut sama syaitan atau ikut sama malaikat. Makanya nanti akan kita temukan beberapa ayat tentang itu, ya, rapat. Karena kebetulan waktu saya S1 memang pembahasan saya adalah syaitan dalam Al-Quran, ya, syaitan dalam Al-Quran, konsep syaitan di dalam Al-Quran, kata-kata syaitan, ya. Ternyata syaitan itu hanya gelar, ya, gelar itu bisa saja berasal dari jin, bisa dari manusia, ya, minal jinnati wan nas. Jadi jangan dikatakan bahwa syaitan itu hanya berasal dari jin. Oh tidak, manusia juga bisa berubah, ya, sifat syaitan, ya. Nah, mari kita lihat lanjut dalam ayat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Ya, maka malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tanzihan laka anil i'tiradi alaika. Ya. Maha suci engkau ya Allah dari apa yang telah kami sampaikan kepadamu sebelumnya, yaitu tadi tentang keberatan. Ya. Illa ilmalana illa ma allamtana, ya, la ilmalana illa ma allamtana. Kami tidak mungkin mengetahui sesuatu apa yang telah engkau, kecuali apa yang engkau berikan kepada kami pengetahuan itu. Innaka anta, sesungguhnya engkau ya Allah, al alimul hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Qala, maka Allah berfirman, qala ta'ala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahukan nama-nama itu yang saya sebutkan tadi, yang saya tanyakan tadi kepada malaikat yang tidak tahu. Ambihum bi asma'ihim, sampaikan, beritahukan kepada malaikat itu nama-nama yang saya tanyakan kepada mereka. Yeah. Bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Nabi Adam memberitahukan semua nama-nama sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka Allah mengatakan kepada malaikat, alam akul lakum maga museding dek memega purau pudakko denre, ya. Alam akul lakum, apakah aku tidak pernah saya tidak pernah memberitahukan kepadamu, inni a'lamu ghaibas samawati, sesungguhnya saya lebih tahu apa yang ada yang gaib, ya, yang tidak kelihatan, apa yang ada di muka di langit, wal ardi maupun di bumi, magaba pihima, apa yang ada yang tidak ada di dalamnya, yang gaib di dalamnya, di langit dan di bumi itu. Wa a'lamu ma tubeduna, dan saya pun mengetahui apa yang engkau tampakkan, ya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang Anda sembunyikan, ya kan? Apa yang Anda sembunyikan. Jadi itulah jawaban Allah pada saat Allah memerintahkan atau menyuruh menyuruh Nabi Adam untuk memberitahukan kepada malaikat semua nama-nama makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan setelah Nabi Adam memberitahukan kepada malaikat, maka Allah mengatakan, apa saya bilang? Saya mengatakan saya lebih tahu apa yang Anda tidak ketahui. Jadi itu sebagai pembuktian bahwa Allah Maha tahu, meskipun awalnya malaikat tidak terima tentang penciptaan makhluk yang namanya Adam, ya. Kemudian selanjutnya wa iz qulna lil malaikati, meskipun kalimat ini diawali dengan iz, biasanya kalau dia itu diawali dengan iz, biasanya itu adalah kalimat baru, tapi ternyata masih tetap relevan, masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi ini masih lanjutan, ya, lanjutan tentang kisah, ya. Kisah itu, wa iz qulna lil malaikati, dan ingatlah ya Muhammad ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, bersujudlah
kalian kepada Adam? Sujudun, ya, jadi sini sujudun tahiyah sebagai sujud penghormatan, bil inhai, ya, pasajadu, maka para malaikat bersujud, atau maka para malaikat mentaati perintah Allah tentang sujud itu, bersujud atau menghormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Oh ini, illa iblis aba, dia tidak mau bersujud, wastakbara, dan bahkan sombong, istakbar, takabur, angkuh, wakana minal kafirin, dia termasuk bagian makhluk yang mengingkari tentang ilmu Allah, ya. Jadi itu kalau kita melihat susunan kalimat ini dari ayat, ya coba kita mengatakan begini, wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka semua mereka serentak bersujud kecuali iblis. Berarti seakan-akan iblis itu adalah golongan malaikat, kan begitu ya? Semua mahasiswa sudah masuk di kelas menerima pelajaran kecuali Ahmad. Berarti Ahmad adalah mahasiswa, kan gitu? Tidak mungkin makhluk lain. Berarti pada saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, wahai malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka serentak mereka bersujud kecuali iblis. Apakah benar iblis itu adalah salah satu malaikat yang ingkar, yang durhaka atas perintah itu? Memang ada dua jawaban, atau ada dua pendapat, ya. Tapi ya, kalau kita kembali kepada bahasa Arab itu menerima, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak menerima tadi, seperti saya sampaikan, semua petani, ya, sudah semua petani sudah istirahat untuk makan siang kecuali abdu. Berarti abdi petani, kan gitu. Tidak mungkin di situ abdu itu mahasiswa, tidak mungkin. Kenapa? Karena petani, kan, petani yang disebut itu. Kalau bahasa Indonesia tidak menerima itu. Tapi kalau bahasa Arab boleh, ada namanya istisna, ya, istisna muttasil, ada istilahnya istisna mumpasil. Istisna muttasil adalah pengecualian yang dikecualikan itu berhubungan dengan yang disebutkan sebelumnya. Jadi malaikat kemudian iblis, berarti iblis adalah malaikat, itu namanya istisna muttasil. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya istisna mumpasil, istisna yang terpisah dengan penyebutan yang sebelumnya. Jadi bisa saja misalnya semua, ya, jamaah tetap Masjid Raya sudah masuk, ya, sudah masuk sholat kecuali ini, maka yang satu itu bisa saja bukan jamaah tetap. Kenapa? Itu namanya istisna mumpasil, ya. Inilah yang dimaksud tadi, dia adalah pengecualian di luar daripada iblis. Pertanyaannya, kenapa ada iblis di situ? Ternyata pada saat Allah memerintahkan malaikat kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis itu ada di dalamnya.
dia masuk di dalam itu, dia masuk dalam kelompok malaikat, ya, kelompok malaikat. Bahkan pada saat itu iblis masih sebagai masih sebagai pimpinan malaikat. Jadi iblis itu pernah memimpin malaikat, ya, dia pimpin malaikat. Makanya menurut ulama tafsir, kenapa iblis tidak mau bersama-sama malaikat bersujud kepada Adam, bahkan dia angku, dia sombong, dia menyampaikan kepada Allah tentang kemuliaan yang dimiliki oleh dia dibanding yang lain, ya kan, dibanding yang lain. Kenapa? Ya, seakan-akan dikatakan begini, kalau malaikat itu pada saat dia diperintahkan bersujud itu wajar. Kenapa? Karena memang itu anak buah saya. Masa ketuanya ikut hormat kepada Adam? Itu tidak pantas dong. Saya ini pimpinan para malaikat. Masa saya ikut bersama dengan mereka? Dalam ayat yang lain, ya, mungkin juga ya, dalam ayat ini juga nanti lanjutan ayat di sana Allah, meskipun Allah tahu, jadi pertanyaan Allah itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi untuk meyakinkan kepada kita semua yang membaca Al-Quran. Apa pertanyaan Allah kepada iblis? Ya iblis, ma mana aka antas juda lima halaktu biayadaya, ya, maaf wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam pada saat saya perintahkan bersujud kepada mereka, kepada dia? Apa jawaban iblis? Ya Allah, saya tidak pantas bersujud kepada dia karena saya lebih mulia dari Adam, lebih mulia dari manusia. Ya, halak tahu mintin, engkau ciptakan dia itu manusia dari tanah, wahalak tani minar, sementara engkau ciptakan saya dari api, berarti api itu lebih mulia dari tanah, kan begitu? Ingat, masa tanah harus dihormati oleh api? Tidak benar ini, justru dia yang harus hormat kepada saya. Itu salah satu. Ya, di sanalah maka Allah melanjutkan kalimatnya dan diusir, ya, diusir dari sorga. Itu awal. Itulah sebabnya karena iblis, iblis, ya, karena iblis adalah penghuni sorga, gara-gara Nabi Adam atau gara-gara manusia dia terusir dari sorga, makanya iblis itu sampai akhirat nanti, sampai kiamat tetap menjadi musuh manusia. Kenapa? Karena penyebab dia keluar dari sorga adalah manusia. Makanya dia tetap dia tidak akan senang, ya, tidak akan senang kalau kita berbuat baik, ya, berbuat baik. Tapi sekali lagi kita ketahui tadi bahwa ternyata kata malaikat dengan kata syaitan itu memiliki jumlah kalimat yang sama, di mana syaitan itu, pimpinan syaitan adalah iblis, ya, ambok na setange, ya, bahkan bukan ambok na setange, abul jin, memang abul jin. Iblis itu nama aslinya adalah Azazil, Azazil, nama aslinya Azazil. Itulah nanti, tapi kenapa dia dikatakan syaitan? Ternyata nanti dia dikatakan syaitan setelah dia putus asa, ya, tidak mau lagi, tidak bisa lagi kembali kepada kebaikan atau kepada rahmat Allah. Maka kata syatana adalah orang yang dia terkutuk, ya, dia berputus asa, yakni balasah, ya, ablasa ya, blisu iblis, kemudian syatana dia terkutuk, ya, dikutuk oleh Allah, karena syaitan. Itu ya. Kemudian kita lanjut sedikit lagi.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, wahai malaikat bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dalam ayat ini oleh pengarang kitab, beliau mengatakan iblis huwa abul jin, iblis itu ambokna jinge gare, karena bainal malaika. Itulah sebabnya di sini dikatakan karena bainal malaika, pada saat perintah itu datang dari Allah, dia berada di kelompok malaikat, ya, bainal malaika. Yani aba imtana anis sujud, dia enggan bersujud, wastakbara, ya, takabbara anhu, bahkan dia angkuh, ya, dia angkuh. Waqala, dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih mulia dari dia. Kenapa? Karena jin, ya, jin diciptakan dari api, manusia dari tanah, sementara malaikat diciptakan dari cahaya, ya, dari cahaya. Tapi cahaya itu yang mana? Ya, kalau cahaya berarti sumbernya juga dari api, tapi bisa juga cahaya itu bisa memunculkan api, kan gitu ya. Kita tidak tahu yang mana yang sumber, apakah api ya sebagai sumber cahaya atau cahaya sebagai sumber api. Nah, gitu ya. Nah, itu. Yang jelas di dalam hadis disebutkan ada perbedaan antara malaikat dan jin, begitu juga makhluk yang namanya manusia. Malaikat diciptakan, makhluk yang diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api. Ya. Nah, di sini wakana minal kafirin, sehingga dia termasuk makhluk yang kafir. Nah, kemudian selanjutnya, maka pada saat itu, ya, setelah malaikat bersujud kepada Adam, ada ulama memberikan penjelasan begini, kenapa malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Sebenarnya salah satu rahasia perintah Allah kepada malaikat bersujud atau menghormat, ya, tahiyah, menghormati Adam, karena pada saat itu Nabi Adam statusnya sebagai guru. Dia telah berhasil mengajarkan kepada para malaikat tentang nama-nama sesuatu yang ada di bumi ini. Dari situlah setelah Nabi Adam berhasil menyampaikan ilmunya, pemberitahuan kepada muridnya, maka murid harus hormat dong. Disitulah Allah memerintahkan kepada malaikat sebagai murid untuk menghormat kepada Adam. Itu salah satu, ya, salah satu alasan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena memang pada saat Allah, ya, sebelum Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, ada di sana interaksi antara Nabi Adam dengan malaikat tentang pemberitahuan nama-nama sesuatu itu sendiri. Nah, itulah sehingga ada kalimat orang Arab mengatakan apa itu? Man allamaka harpan fahuwa maulaka. Nareko engkau tahu pak guru ko sek di hurupu ai anumu itu agasan itulah tuanmu, ya, fahuwa maulaka, itu adalah tuanmu. Jadi kalau tuan, ya, harus, nah, itu salah satu kalimat itu sendiri. Dari sini juga, ya, kemudian wakana menakabin wakulna ada muskun anta wazaukal janaya, dan pada saat itu Allah kembali berfirman kepada Adam, ya, setelah Nabi Adam berhasil mengajarkan kepada malaikat tentang nama-nama sesuatu, dan juga malaikat sudah menghormat kepada beliau, maka Allah kembali berfirman kepada Nabi Adam, wakulna ya Adam, dan kami pun berfirman kepada Adam, uskun anta, tinggallah kamu wahai Adam, wa zaujuka, dan istrimu,
al jannata, di dalam surga. Jadi oh ya, dalam ayat ini kalau bahasa Arab itu ya, kalau di dalam bahasa Arab itu apa ya, kalau dia fi'il amr perintah, itu pasti fa'ilnya itu wajib dibuang ya. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban takdiruhu anta ya. Coba makan, tidak perlu kita mengatakan coba kamu makan, tidak perlu ada kata-kata kamu makan. Kenapa? Karena harus disembunyikan itu pelakunya. Tapi kenapa kenapa ayat ini dimunculkan pelakunya? Uskun anta ya. Kenapa ada kata anta? Wahai Nabi Adam, tinggallah kamu. Meskipun tidak ada kata-kata anta, tetap Nabi Adam yang ditujukan. Apa jawabannya? Jawabannya karena ada selain Nabi Adam yang menjadi pelaku. Tidak boleh pelaku itu ya, yang ikut itu harus kepada yang tampak. Masa kita ikut kepada apa itu? Kepada orang yang tidak tampak, tidak benar ini. Disinilah uskun anta wa zaujuka. Itu wa zaujuka. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam sorga. Setelah siapa ini? Setelah iblis diusir ya, syaitan. Setelah syaitan diusir dari sorga, maka ternyata Nabi Adam menggantikan posisi mereka semua di dalam sorga. Tapi yang masalah nanti bagaimana caranya iblis mempengaruhi Nabi Adam di dalam surga? Nanti dia sudah diusir. Itu nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, kalimat yakni uskun anta wa zukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu syajara fatakuna minaz zalimin. Ya, insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat tentang masih berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Adam untuk menetap di dalam surga bersama istrinya ya, bersama istrinya ya. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa nadzalamna anfusana Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal muqarrabin wa natina fid dunya hasanah fil akhirati Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah